Aku sempat bahas di depan saudara-saudara, ada orang-orang yang sejujurnya yang saudara mungkin sedang berhadapan dengan sesuatu mungkin meletihkan apapun itu. Bukan cuma saudara dan saya di tempat ini, di keluarga, di ruangan, di batin, di tempat gelap saudara masing-masing punya perjuangan. Tapi ada orang-orang yang sedang punya peperangan juga di hidup mereka di luar sana. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Saya akan mulai dengan seperti ini. Saudara, ada banyak dari saudara dan saya yang di roh, di batin hidup kita ini sudah sangat banyak benih, sudah sangat banyak impartasi, sudah sangat banyak kuasa, coba warisan yang sudah diberikan hidup saudara dan saya. Sudah sangat banyak, bahkan mungkin sudah terlalu banyak. Sebagai seorang anak, dengan ibu sebagai ibu saya, ada Pak Agung para pendahulu, Pak Yusak para pendahulu. Mungkin saudara dan saya sebagian kita bukan anak kandung yang mungkin sebagian saudara dan saya seperti saya anak-anak pungut yang warisannya mungkin gak sebanyak anak yang lain. Tapi sejujurnya ada Tuhan yang saya mau bicara seperti ini saudara sekarang di roh hati dan hidup saudara dan saya sedang mengalir rohnya kuasanya firman benih. Yang benih ini cuma bisa numbuh waktu ada perjalanan yang saudara dan saya buat dengan Tuhan. Saudara, tema hari ini adalah menang atas Aram. Atas Aram, bangsa Aram. Nah, saya mau ajak saudara lihat di 2 Raja-Raja 13. Maafkan saya kalau saya keluarkan statement seperti ini. Seringkali Tuhan buat momen-momen pengulangan. Terjadi di masa-masa tertentu, diulang di hidup seseorang di masa berikutnya. Terjadi di masa pertama, kedua, seringkali di masa ketiga, keempat, atau bahkan sekarang. Pengulangan itu juga Tuhan buat. Mari belajar dari situ. Saudara, ada peristiwa di 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, saya pengen saudara perhatikan ini. Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa, ini respon Elisa waktu Yoas berkata, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Saudara tahu kenapa Elisa berespon, ambillah busur dan anak panah. Saudara tahu kenapa? Karena dia ingat momen yang sama, dia lihat sebuah penglihatan yang sama waktu bapaknya yaitu Elia mau diangkat Tuhan ke sorga. Saya nggak tahu saya nangkap atau nggak. Dalam nama Tuhan Yesus tolong saudara. Ada sebuah kebutuhan yang dari atas, yang dari Tuhan itu dialirkan ke bawah, diimpartasikan, entah itu benihnya. Itu makin lama ke bawah, makin lama makin besar, makin kuat dan perkembangannya makin lama besar roh, jiwa, tubuh. Dan hari itu ketika Elisa dengar Yoas melihat kereta Israel, kereta Allah, dia teringat momen di mana hari itu Elia terangkat di sorga dan ada jubah yang dilepaskan. Halo. Dan hari itu seperti saudara dan saya sering lakukan. Hari itu Elisa, karena Elisa tangkap itu, dia mulai mendorong Yoas. Elisa seperti berkata seperti dalam hatinya, aku ingat momen yang sama hari itu jubah Elia diberikan kepadaku. Dan ada 2 kali lipat dari rohnya diwariskan di hidupku. Ini Elisa sakit, sebuah sakit yang menyebabkan kematian. Tapi ada sebuah api yang memantik di hati dan rohnya, membuat dia lihat ada pengulangan yang terjadi di masa Elia dengan Elisa. Yang hari itu dia lihat yang sama. Yang buat Elisa itu adalah kesempatan. Karena Elisa lihat kesempatan, Yoas melihat sesuatu di alam roh. Mungkin orang ini gak ngerti, mulailah Elisa memberikan instruksi. Instruksi yang pertama adalah ambillah busur dan anak panah. Lalu Yoas ikuti instruksinya dan dia lakukan, diambil busur dan anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel. Instruksi yang kedua, dikatakan tariklah busurmu.
Yoas tarik busurnya. Instruksi 1, 2 dia ikuti. Tetapi perhatikan ini, Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Saudara, seringkali para pemimpin saudara, termasuk ibu dan para pendahulu, seringkali memberikan instruksi yang Tuhan taruh di hati mereka, hati kami. Dan ada momen di mana Tuhan minta saudara atau pemimpin saudara minta saudara untuk ambil atau lakukan 1, 2, 3, 4, 5 hal. Dan hari itu ada momen di mana Elisa taruh tangannya di atas tangan raja. Kenapa? Karena momen di mana saudara dan saya melepaskan anak panah itu sangat penting. Momen di mana saudara melepaskan sesuatu untuk hidup saudara, buat keluarga saudara, untuk provinsi kota yang saudara sedang adopsi hari ini, atau untuk pekerjaan Tuhan ke depan, atau contoh paling gampang besok acara Purim dan 29 nanti acara Jumat Agung, anggur manis di Monas. Itu adalah bagian dari anak panah yang harus dilepaskan. Dan di titik itu Elisa tumpangkan tangan, taruh tangannya di atas tangan raja. Kenapa? Sekali lagi impartasi. Serta berkata itu 17, bukalah jendela yang sebelah timur. Sekali lagi Yoas membuka jendelanya. Berkatalah Elisa, panahlah, lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Perhatikan, mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu, ini instruksi sekali lagi. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya, dia ikutin. Doa, doling, isi cawan, instruksi saudara dan saya kerjakan. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, ada instruksi baru, yaitu pukulkanlah itu ke tanah. Perhatikan ini, lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali, dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Memukul Aram hanya 3 kali. Sesudah itu matilah Elisa. Saya gak kebayang saudara, Elisa itu jengkel. Elisa itu jengkel saudara. Dia ini udah sakit mau mati. Dan ada orang lihat divine, ada sebuah pengalaman ilahi. Sama seperti waktu saudara dan saya sebagian lihat ini, saya dapat ini bu, saya ngerasa itu pak, saya lihat ini. Oke, lakukan ini. Ya, lakukan itu. Siap, lakukan itu. Baik. Mantap. Oke, apa ya responnya ibu apa aja? Menyala abangku. Kasih paham abangku. Boleh kerjain. Apotek tutup ya, gak ada obat. Semua kerjakan. Tapi di satu titik ada yang cukup menentukan. Saudara, hari itu Yoas seringkali sebanyak dari saudara dan saya cuma kerjakan instruksi. Dan momen menurut saya yang cukup menyebalkan adalah dari orang yang hari itu rohnya nyala. Ujungnya dia cuma berkata, kalau gitu lu cuma menang 3 kali seumur hidupmu. Habis itu mati. Saudara lihat gak? Saudara baca gak ayat bawahnya? Hari itu mereka diserang rombongan Moab. Menurut saya jengkelnya Elisa, ini menurut saya saudara, dibawa mati saudara. Itu orang Moab nyerang dan ada orang mati, orang Israel menurut saya. Dan dikubur kena tulang-tulangnya Elisa. Kena mayatnya Elisa. Itu mayat sampai bangun saudara. Saudara tahu gak? Gara-gara siapa? Gara-gara Yoas itu. Mungkin dia jengkel nih karena saudara tahu gak pentingnya impartasi saudara? Tahu gak pentingnya itu diturunkan? Saudara, nama Yoas itu artinya Yahweh has given. Yahweh sudah memberi. Sudah. Hidup saudara dan saya ini sudah dikasih. Masalahnya ada sesuatu yang tidak hanya bisa diselesaikan cuman mengikuti instruksi. Yoas bukan direndam oleh roh Tuhan. Dia cuma sekedar mengikuti instruksi. Dia lihat sesuatu yang ilahi, oke lah, dia punya penglihatan, dia punya karunia. Tapi ada final decision, ada keputusan final yang saudara dan saya perlu buat.
Yaitu waktu instruksinya dalam tanda kutip sepertinya tidak jelas. Kebanyakan saudara dan saya ini marah karena instruksinya nggak jelas. Padahal hari itu masalahnya bukan instruksi jelas atau enggak. Nah, hari itu Tuhan cuma pengen ngomong, Elisa cuma pengen ngomong ke Yoas. Pukulkanlah itu ke tanah sambil Tuhan berkata seperti ini. Ini tongkat warisan. Kamu kerjain berapa kali nih? Apa yang akan kamu lakukan? Perintah kepalanya, depannya adalah pukulkanlah ke tanah. Tanpa Yoas ngerti dan sadar bahwa ada yang dihitung Tuhan waktu saudara kerjakan sesuatu. Waktu saudara pukulkan anak panah itu. Bapak Ibu maafkan saya. Ada warisan, ada urapan, ada benih, ada impartasi. Maafkan saya. Yang sekarang cuman sekedar tinggal di hidup saudara. Yahweh, Yoas namanya Yahweh has given. Yahweh sudah beri di hidup batin roh. Hidup sekarang saudara ini kalau dilihat di dalam nih di ronsen secara ronsen sorga. Benih ini sangat banyak. Dan hari itu musuhnya adalah Aram. Saudara, ini pengulangan yang terjadi di zaman Elia diberikan ke Elisa. Dan Elisa hari itu dia lihat kesempatan dan kairos. Masalahnya si Yoas yang sudah diberikan sangat banyak oleh Yahweh ini dia tidak tangkap dan ngerti. Saya mau ajak saudara lihat begini. Kalau saudara baca siapa Yoas khususnya Raja Israel. Ini keturunan Yerobeam. Ini keturunan rusak, ini keturunan yang dikutuk sebenarnya. Keturunan yang jahat di hadapan Tuhan. Tapi untuk keturunan yang jahat pun Tuhan tetap kasih nama Yoas, Yahweh has given. Tuhan, Yahweh tetap taruh sesuatu di batin dan hidup saudara dan saya, di hidup Yoas. Orang ini saudara, Yoas itu punya patung lembu emas. Hari itu Yoas melihat visions seperti saudara dengan unit saudara masing-masing. Seperti Bapak Ibu dan saya dengan kota, dengan provinsi masing-masing. Kita semua lihat visions. Meskipun sebagian ada yang minta tolong dilihatkan oleh pemimpinmu atau gembala saudara dan saya. Nah, hari itu yang diminta adalah pertama kali oleh Elisa untuk diambil, untuk Yoas adalah ambil busur. Di bahasa Ibrani set pakai T bukan D, keset. Yang artinya itu busur, itu pelangi. Tapi juga artinya ditembakkan lurus ke depan, straight forward. Itu lurus maju ke depan, lurus maju ke depan. Itu yang dikerjakan di instruksi demi instruksi. Elisa berusaha mendorong seperti ibu, seperti pemimpin saudara dan saya mendorong saudara dan saya untuk menangkap apa yang Elisa tangkap dari Tuhan. Masalahnya yang Yahweh has given atau Tuhan sudah taruh di hidup saudara dan saya seringkali itu cuma sekedar diem dan mengendap. Saya mau ajak saudara lihat satu peristiwa. Mari buka di 1 Raja-Raja 19. Padahal dari pihak Tuhan, Tuhan pengen lakukan sesuatu. Saya percaya Elisa tidak pernah digerakkan cuma sekedar perasaan. Tapi hari itu roh dan hatinya nyala waktu lihat momen yang sama. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 dan 18. 15 sampai 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 18. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Ini Tuhan bicara kepada Elia yang habis ngambek, yang habis mengasingkan diri, terasing atau menyepi atau pergi menjauh. Sekian puluh hari. Dia kabur masuk padang gurun, berdiam diri masuk di goa, dia tutup diri, dia mengisolasi dirinya sendiri. Pergilah kembalilah ke jalanmu Elia.
melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudara, pengurapan yang berikan Tuhan lewat Elia kepada Hazael ini membuat Hazael raja Aram itu menindas Yoahas, ayah Yoas, sepanjang umur hidupnya. Sekali lagi, seringkali penindasan, ketidaknyamanan, penderitaan, seringkali itu terjadi karena dosa dan kesalahan saudara dan saya. Di 2 Tawarik 24, saudara tidak usah baca, Yoas, raja Yehuda, jadi ada 2 Yoas, juga dikalahkan Aram karena meninggalkan Tuhan. Nah, saya pengen ajak saudara lihat seperti ini. Saudara, apa sih Aram itu? Saudara, ini yang jadi musuh mungkin yang tadi sempat dibahas ibu di awal. Aram itu artinya adalah highness atau ketinggian. Ketinggian atau tempat tinggi, exaltation, kekaguman, kehormatan. Itu artinya Aram. Dan seringkali banyak seperti yang terjadi dengan hidup Yoas atau kebanyakan dari saudara dan saya. Kenapa musuh di ketinggian itu penting? Menang di ketinggian itu penting. Karena seringkali waktu seseorang tidak tembus ke atas, banyak dari saudara dan kita akan disiksa di bawah. Hey, halo. Aram itu artinya ketinggian. Sementara banyak dari saudara dan saya pengen breakthrough, pengen kelimpahan, pengen penjebolan, pengen kemuliaan. Tapi sementara ada musuh di tempat tinggi, di ketinggian yang namanya Aram. Banyak dari orang kalah, jatuh, terpotong di Aram. Entah karena saudara urapan saudara makin nambah, berkat saudara makin nambah, fasilitas makin nambah. Dan disitulah titik-titik di mana iblis melepaskan anak panah dan membunuh atau menjegal seseorang atau membuat cacat orang-orang yang berusaha naik, bahkan sudah naik ke atas, dibuat jatuh ke bawah. Entah hati kita yang berubah. Kita sudah cukup terkenal, cukup baik, diurapi, nyanyi, WL, khotbah, bawa lawatan. Tanpa sadar ada sangat banyak yang kita permainkan di sana. Dan banyak orang gagal menang melawan Aram. Sebagian saudara dan saya berkata seperti ini, segini sudah cukup. Atau mungkin saudara dengar kesaksian A, B, C, D. Dari sekian orang, saudara lihat bagaimana mereka bayar harganya. Sehingga yang saudara dan saya kerjakan cuma ambil anak panah dan pukul 3 kali. Dan hati yang membuat kita cuma pukul 3 kali itu membuat ketinggian gak bisa dikalahkan. Saya tahu tidak ada yang suka jatuh dalam dosa. Saya tahu tidak ada yang suka waktu ada sesuatu diambil dari hidupmu. Saya tahu tidak ada yang suka dari engkau yang dihormati sehingga engkau jadi orang yang hina dan bikin malu. Gak ada yang suka. Tapi itu Aram yang saudara dan saya harus kalahkan. Kenapa buat Elisa Aram itu harus kalah sampai habis? Kita ini berdua buat 7 atau 9 gunung sih. Semuanya bicara ketinggian. Itu atasnya Aram. Iblis tuh Aram itu mengalahkan seseorang. Gak ekstrim kok saudara. Dibuai aja terus.
Atau untuk saudara yang penakut, atau saudara yang, maaf, mungkin saudara bukan penakut, tapi saudara sudah cukup banyak trauma membuat untuk maju pun saudara berkata 3 kali aja lah. Cedah, cedah, cedah. Arti kata Aram di kitab Midras, kalau saudara bingung Midras itu kitab apa sih? Kitab Midras itu mungkin kalau di Muslim mungkin lebih mirip ke hadits kali ya Pak ya. Hadits itu kayak dari nabi-nabi atau orang-orang terpelajar yang mengartikan satu demi satu, dari ayat demi ayat, kisah demi kisah. Midras itu menjelaskan begini, kata Aram itu artinya penipu, duri, jahat, atau tukang jebak. Kata Aram itu artinya penipu, juri, jahat, tukang jebak. Yang peperangan yang paling menurut saya paling heboh dan paling menentukan adalah di tengah-tengah waktu saudara dan saya sedang sendirian itu. Itu peperangan-peperangan di Aram. Berapa hari yang lalu Dr. Irwan dipanggil Tuhan pulang. Saya cari foto di mana saya pernah foto sama Dr. Irwan di kaki Gunung Himalaya di Mount Everest. Ketinggian 5.500 sekian. Hari itu saya masih ingat. Saya belum pernah rasakan spirit yang seperti itu. Saya lupa tahun berapa kan ya kayak. Oh ya? Cukup lama. Hari itu kami pergi ke Nepal dengan Ibu Nika dengan Dr. Irwan. Kami ke kaki Gunung Everest. Salah satunya adalah hari itu pesan Tuhan. Ibu juga berkata ini roh yang membunuh banyak hamba Tuhan di ketinggian. Saya baru ngerti itu hari ini. Datang ke tempat itu saudara itu ketinggian 1.500 di kaki Mount Everest. Saking panasnya di dalam di hati ini getarnya. Saya itu cuma pakai kaos dan cuma pakai kaos dalam lengan panjang. Di dalam sini getar lihat roh. Ada sebuah kesunyian, kedinginan, desolation. Desolation itu adalah roh yang membuat seseorang terasing, terpisah dari siapapun. Dan hari itu Tuhan berkata ini roh yang sudah membunuh sangat banyak atau menjatuhkan pahlawan-pahlawan Tuhan. Dan sejujurnya hari itu saya rasakan roh itu di sana. Tapi hari ini saya rasakan itu di setiap saya ketemu cukup banyak orang, bahkan saya hadapi itu hari ini juga. Saudara kan berhadapan dengan tipuan-tipuan yang iblis lepaskan di sini. Bahasanya ibu ngobrol sama setan. Saya berapa kali melakukan itu. Tapi ini Aram saudara. Yang kalau saudara dan saya nggak menang, susah. Satu nama lagi di Kejadian 28 ayat 1, apa itu Aram? Ada yang sangat ajaib di situ. Kejadian 28. Ayat yang pertama, mari perhatikan beberapa kejadian di situ, beberapa respon di situ. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, bukan Pandanaran, Padan Aram, Padanaran di sana di Semarang. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram ke rumah Betuel ayah ibumu dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Ambillah istri dari Padan Aram. Bla 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 bla, semoga Tuhan memberkati engkau. 5, demikianlah Ishak melepas Yakub lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram. Kepada Laban anak Betuel orang Aram itu saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. 6, perhatikan ini, ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istrinya dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Pesannya, jangan ambil istri dari perempuan Kanaan. 7, dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram.
Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Oleh sebab itu, karena papanya, dia tahu papanya gak suka, sebab itu ia pergi kepada Ismael. Orang apa? Orang Kanaan. Dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istri yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismael, anak Abraham, adik Nebayot. Apa yang gak disukai, malah dikerjakan. Dan hari itu yang terjadi, perintahnya Ishak adalah, nah, pergi ke Padan Aram. Saudara, kata Padan Aram itu dari kata padannya itu artinya standar baru. Persis seperti karakter Mas yang kita sedang coba kerjakan. Maafkan saya pakai kata coba. Karena saya iseng liatin beberapa saudara, banyak yang bukunya kosong. Termasuk saya. Terbiasanya di handphone soalnya. Agak susah misahinnya sejujurnya. Itu new standard, tapi kata padan itu lebih tepatnya bukan cuma padang atau tempat yang luas. Tapi artinya ada letting go old standard. Artinya saudara memutuskan memang saudara ini standar lama selesai udah, saya mau yang baru. Kata Padan Aram, Aram itu artinya tempat tinggi, sekali lagi itu artinya adalah ultimate. Kata Padan Aram itu artinya ultimate upgrade. Atau final upgrade, upgrade yang teratas, yang terbagus, yang paling mentok yang diberikan. Tapi itu sekali lagi Aram yang saudara dan saya harus menang. Abraham itu orang Aram. Mesopotamia itu Aram. Sekali lagi dari pihak Tuhan, dari tempat-tempat tinggi dia sangat rindu saudara dan saya, utusan-utusannya, orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dia bungkus dengan darahnya dan meterainya darahnya untuk berada di tempat-tempat tinggi. Saya terakhir sharing tempat ini, saya cerita ke saudara, saya juga punya 2 tahun terakhir, itu 2 tahun yang paling menyedihkan lah di hidup saya. Saya pernah cerita ke saudara ada cukup banyak yang mentok. Dan tahun ini saya memutuskan, saya arahkan anak panah saya sungguh-sungguh, saya mau ngomong ke Tuhan begini. Tuhan, ada sangat banyak yang membuat saya berhenti. Ada 2 hal yang mengganggu saya. Salah satunya khotbahnya Pastor Fendi. The price is your pride. Harga dari semua kemenangan, kemuliaan itu seringkali harganya atau penjebolan yang saudara dan saya pengen itu harganya harga diri itu loh saudara. Merasa benernya, merasa korbannya atau alasan apapun yang seperti Yoas alami. Dan kedua, kemarin salah satu yang mengganggu saya adalah saudara pernah ikut tes otak. Saudara ini dominan otak kanan atau kiri? Oke? Saya ini aslinya otak kanan itu orang-orang kreatif, musik, intuisi, perasaan. Saya ini aslinya 60% sekian saudara. Aslinya 60% sekian itu otak kanan. 3 hari yang lalu. Saya tes, saya sekarang otak kiri 73%. Oh enggak, buat saudara yang tahu, yang kenal saya itu menyedihkan. Apa-apa order, apalagi apa-apa analis, apa-apa mana realnya. Saudara ini Leo David Paisa yang saudara kenal tadi. Timnya Supra lagi. Tapi sebelah kiri paling banyak main realita. Hati ini cukup banyak kepotong. Dari 60% kanan, 73% kiri. Itu mengerikan saudara. Itu membuat saya sedih berhari-hari. Tapi masuk tahun ini saya memutuskan Tuhan saya mau membidik, mengarahkan sasaran ke tempat yang lebih tinggi. Saya mau Tuhan tarik hati dan iman saya. Saya memutuskan ikut Engkau. Saya jarang kasih saksian, cuman karena ini kesaksian fresh saya akan cerita ke saudara. Beberapa sedang didoakan, hari ini sedang ketemu orangnya, ada beberapa yang terjadi. Kemarin kami pergi ke Papua, tiket kami berempat cukup untuk memberangkatkan 35 orang PP Bali pesawat.
Dari awal berkata, ini mahal gini. Saya cuma ngomong hari itu firman Tuhan berkata, ayat tadi juga berkata, buka pintu atau jendela yang ke sebelah timur dan arahkan anak panah ke sana. Dengan modal hati yang berkata, Tuhan saya pengen jalan dengan Engkau. Saya nggak mau lagi pukul anak panah cuma 3 kali. Sudah sangat banyak Yahweh yang Yahweh sudah tanam di hidup saya. Sudah sangat banyak impartasi, warisan, urapan yang sudah diberikan oleh pemimpin saya. Pelajaran yang sudah diberikan oleh banyak mentor dan orang-orang dan bahkan pendahulu di atas saya. KKR demi KKR, acara demi acara. Dan kemarin dengan modal yang seadanya, saya kemarin hitung-hitung di luar makan dan tempat tidur dan transport yang lain. Kemarin Tuhan berkati kami kira-kira 180 juta. Kemarin didoain ibu, kamu akan dapat tempat baru. Sekolah kami itu cukup kasihan karena di gedung tinggi tempat paling atas. Keren sih, awalnya keren sebelum musim hujan datang. Sekolah kami di pusat grosir Bogor itu lantai paling atas. Itu ditutup pakai jaring udah kayak mirip markasnya Brimob saudara. Keren. Sebelum hujan datang. Kebanjiran, kasihan. Kalau hujan itu karena atapnya seng sampai sekolah, waduh berantakan saudara. Hari Rabu kemarin ada orang datangi kami. Kasih kami rumah. So bayangin ada rumah kamarnya 12, kebayang? Hari ini ketemu orangnya, kita tanda tangan dan ini akan dipakai sekolah. Di tempat kami ada 4-5 orang yang sakit kanker dan satu lagi kemarin ngomong, Pak kanker saya satu lagi sembuh. Ini biar yang Supra semangat dan saudara semangat. Saudara pikir saya nggak takut waktu mukulin anak panah itu. Mata saya sudah lihat sangat banyak trauma. Dan terakhir, kami ini punya tanah 6.500 meter di Nabire. Kami mau bangun sekolah dan kabar baiknya adalah ada hamba-hamba Tuhan dari gereja GKI membangunkan gedung. Itu saya nggak tahu gedungnya teknologi apa, pokoknya gedung knockdown yang tinggal pasang. Dan kerjaan kami, tugas kami adalah bagian kami cuma tinggal nguruk jalan. Sorry, kok nguruk jalan? Nguruk tanahnya sebelum dibangun. Sebagian dari saudara dan saya, dengan semua impartasi dan karunia yang saudara punya, kita cuma terlalu sering pakai anak panah aja, cetas, selesai. Ada Aram yang harus saudara dan saya kalahkan. 2 orang yang menang, saya coba cari orang-orang yang menang lawan Aram. Ada 2 nama, 5 orang. Ada 2 kelompok, 5 orang. Yang pertama Daud. Di seumur hidup Daud ini orang menang terus lawan Aram. Lawan ketinggian, dia jatuh lagi, dia balik lagi, dia ngalamin apa, dia balik lagi ke atas lagi. Sampai namanya disebut orang yang paling dicintai, orang yang dicintai, the man after God's own heart. Dan kalau saudara tahu siapa kelompok kedua? Ada 4 orang kusta. 4 orang kusta. Saya ngajak saudara buka ayatnya, saudara catat aja. Nanti saudara baca di rumah. 2 Raja-Raja 7 ayat 3-6. 4 orang kusta ini diem. Boleh lihat sini sebentar. Diem mati. Mundur masuk kota mati. Maju gak tahu. Dan mereka memutuskan, ngapain kita di pintu gerbang maut. Ditulis death gate of death. Ngapain kita berdiri depan pintu gerbang maut. Dia mati, mundur mati. Ayo kita maju ke Aram. Dan kalau saudara baca Alkitab menulis dengan sangat jelas. Waktu mereka datang ke Aram, ke perkemahan Aram, semua orang sudah pergi. Saudara tahu kenapa pergi?
Pasukan Aram mendengar ada bala tentara yang sangat besar. Isinya cuma 4 orang kusta yang memutuskan maju. Halo, ya udah baca deh saudara. Kalau saudara nggak percaya, baca. 2 Raja. Saya mau selesai, saya mau tutup kan. 2 Raja 7. Ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkata yang seorang kepada orang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Di terjemahan lain bilang, kenapa kita duduk-duduk di pintu gerbang kematian? Jika kita berkata, baiklah kita masuk kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram, ke tentara ketinggian. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Boleh kasih D minor? Sebab Tuhan, ayat 6, telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkata yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Saudara, bunyi kereta kuda, kereta perang yang iblis dengar. Cuman 4 orang kusta yang memutuskan maju ke depan, gak cuman pukul 3 kali. Halo? The price is your pride. Harganya, harga diri saudara dan saya. Mungkin harganya adalah trauma saudara. Nah, sebentar kita datang di hadapan Tuhan sebentar saya. Saya nggak tahu ada anak panah apa yang saudara harus pukulkan sekali lagi. Saya memutuskan hidup saya mau arahkan ke timur. Gak cuma arahkan ke timur, saya akan pukulkan seperti yang saudara dan saya diajarkan. 6, 7, bahkan mungkin kita diajarnya 12 kali. Bapak Ibu, di hidup saudara dan saya ada sangat banyak urapan, impartasi dan benih yang sekarang ada. Jangan biarkan itu sekedar diam dan bahkan mengendap selesai. Yahweh has given. Tuhan sudah kasih. Boleh datang di hadapan Tuhan kita doa sebentar saja. Kiarata pakaya sakarata pakata kaya seker.